warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Azari Aprilia Hasanah dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengantar psikologi perkembangan. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih perkembangan itu? Perkembangan mengacu pada proses berkelanjutan dan sistematis yang terjadi pada individu, dimulai dari konsepsi hingga kematian. Sistematis dalam konteks ini berarti perubahan-perubahan yang terjadi bersifat teratur, berpola, dan relatif bertahan lama. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar perubahan yang terjadi secara acak, tetapi merupakan rangkaian perubahan yang terhubung dan saling memengaruhi, membentuk individu menjadi seperti yang sekarang. Contohnya, pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional merupakan contoh perubahan sistematis yang terjadi selama perkembangan manusia. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, perubahan suasana hati sementara, perubahan penampilan, pikiran, dan perilaku yang bersifat sementara tidak termasuk dalam definisi perkembangan. Kenapa? Karena perubahan-perubahan ini tidak memiliki pola yang teratur dan tidak bertahan lama. Selanjutnya, apa sih psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mencoba memahami bagaimana seorang anak tumbuh dan berkembang, dan bagaimana peran keluarga dan sekolah dapat memengaruhi hal ini. Psikologi ini melihat bagaimana perilaku, pola pikir, emosi, dan kepribadian kita dimulai dan berubah sejak lahir hingga dewasa. Psikologi perkembangan menghubungkan perkembangan sosial, emosional, dan kognitif melalui studi tentang anak yang sedang tumbuh, mulai dari mencoba memahami kompleksitas hubungan antara bayi yang baru lahir dan orang tua. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kita itu berkembang? Nah, untuk memahaminya, kita harus memahami dua proses penting yang mendasari perubahan perkembangan. Yang pertama itu ada pematangan dan pembelajaran. Pematangan ini mengacu pada perkembangan biologis individu menurut pewaris biologis khas, spesies, dan warisan biologis seseorang. Sama seperti benih yang tumbuh menjadi tanaman dewasa dengan asumsi bahwa mereka menerima kelembapan dan nutrisi yang cukup, dan manusia tumbuh di dalam rahim. Program biologis pematangan manusia atau khas spesies mengharuskan kita untuk mampu berjalan dan mengucapkan kata-kata bermakna pertama kita pada usia sekitar kurang lebih 1 tahun. Pematangan sebagian bertanggung jawab atas perubahan psikologis seperti meningkatnya kemampuan kita untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan memahami pikiran atau perasaan orang lain. Jadi, salah satu alasan mengapa kita manusia begitu mirip dalam banyak hal penting adalah bahwa keturunan spesies kita yang sama membimbing kita semua itu melalui banyak perubahan perkembangan yang sama pada titik yang hampir sama dalam hidup kita. Yang kedua itu ada proses perkembangan dalam belajar. Proses ini di mana pengalaman kita menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Contoh sederhana, meskipun tingkat kematangan fisik tertentu diperlukan sebelum anak sekolah dasar dapat menjadi cukup mahir dalam menggiring bola basket, instruksi yang cermat, dan banyak jam latihan sangat penting jika anak ini ingin mendekati keterampilan menggiring bola seorang pemain basket profesional. Banyak kemampuan dan kebiasaan kita tidak berkembang begitu saja sebagai bagian dari kematangan. Kita sering belajar untuk merasakan, berpikir,
dan berperilaku dengan cara baru dari pengamatan dan interaksi kita dengan orang tua, guru, dan orang penting lainnya dalam kehidupan kita, serta dari kejadian yang kita alami. Ini berarti bahwa kita berubah sebagai respon terhadap lingkungan kita, terutama sebagai respon terhadap tindakan dan reaksi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, di sini ada 3 sasaran utama ilmu perkembangan. Yang pertama itu ada mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengoptimalkan perkembangan. Dalam mengejar sasaran deskripsi, ahli perkembangan manusia dengan cermat mengamati perilaku orang-orang dari berbagai usia dengan tujuan untuk menentukan bagaimana orang berubah seiring waktu. Meskipun ada jalur perkembangan umum yang diikuti oleh hampir semua orang, tidak ada 2 orang yang persis sama. Bahkan ketika dibesarkan di rumah yang sama, anak-anak sering jadi menunjukkan minat, nilai, kemampuan, dan perilaku yang sangat berbeda. Jadi, untuk mendeskripsikan perkembangan secara memadai, perlu untuk fokus pada pola perubahan yang umum atau perkembangan normatif dan pada variasi individu dalam pola perubahan atau perkembangan ideografik. Jadi, ahli perkembangan berusaha memahami cara-cara penting yang membuat manusia yang sedang berkembang menyerupai satu sama lain dan bagaimana mereka cenderung berbeda saat menjalani hidup. Mungkin cukup sekian materi tentang pengantar psikologi perkembangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.